ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. Empat, sanjungan Allah kepada para tokoh wali, sahabat Rasulullah, karena bersihnya diri mereka dari perbuatan syirik. Nah, jadi bentuk dari yang disebut tokoh wali di sini adalah ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Itu namanya wali, itu ya orang yang mengasihi Allah, orang yang betul-betul mempersembahkan dirinya hanya untuk Allah. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu yang disebut wali, wali yang sesungguhnya. Ya, bukan wali yang istilahnya itu nah, itu yang wali yang barokah betul gitu. Ya, bukan wali yang kelihatannya nggak pernah ibadah, ya kan? Mungkin juga nggak pernah mandi. Nah, itu dianggap wali. Ini kan ya jelas, ya kan, namanya wali itu kan ada dua, ada auliyaur rahman, ada auliyaus syaiton. Nah, ini bentuk dari perbedaan yang nyata. Gitu. Kalau auliyaur rahman itu karomah yang didapat, ya, karena hasil dari iman dan ibadahnya yang luar biasa. Ya, tapi kalau auliyaus syaiton, auliyaus syaiton itu berarti bukan karomah, ya, itu adalah jin. Ya, tadi yang ayatnya sudah dibaca tadi, bahwa banyak manusia itu meminta tolong pada jin, bukan menambah iman tapi malah menambah kedurhakaannya. Baik. 5. Tidak meminta ruqyah, tidak meminta supaya lukanya ditempel dengan besi yang dipanaskan, dan tidak melakukan tatoyur adalah termasuk pengamalan tauhid yang murni. Nah, jadi kalau kita itu masih merasa pesimis ya dengan kehidupan, nanti kalau dikeluarkan dari grup bagaimana? Nanti kalau saya hijrah, maisah saya bagaimana? Jadi hal-hal yang pesimis, ya kan, yang hanya dengan persangkaan, hanya dengan tawakkuat, ya, hanya dengan prediksi sudah ketakutan. Nah, ini masih tatoyur berarti itu. Apalagi meyakini hal-hal yang mitos, ya kan. Pergi ada burung gagak ke barat, wah ini sudah ya ada celaka ini. Nah, dalam perjalanan nggak sengaja nabrak kucing, ya kan? Wah ini perjalanan yang penuh sial, akhirnya balik. Nah, jadi kembalinya itu karena perasaan sial, itu namanya tatayur. Ya, ada niat hajatan, acara, ya, kemudian ada sesuatu yang menurut dia itu, wah ini nggak berkah ini, kurang barokah ini. Ya. Ya, apalagi nggak didoai, belum dapat restu, ini berarti ya masih tatoyur itu. Ya, itu belum merealisasikan ketauhidan. Baik. Bahwa tawakal kepada Allah adalah sifat yang mendasari sikap tersebut. Nah, kenapa orang itu nggak mau minta ruqyah, nggak mau mengobati luka dengan besi panas, dan kenapa orang itu menghindari tatayur? Ya, akan menghilangkan perasaan sial, karena itu ditentukan oleh tawakal. Makanya tadi di akhirnya wa 'alallahi wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Itu hasil dari tawakal itu yang menjauhi 3 hal itu. Makanya ya kadang-kadang kan biasa kalau kita melihat minta ruqyah itu kan biasa, tapi sebenarnya itu menghilangkan ketauhid, bukan menghilangkan, mengurangi ketauhidan. Karena tauhid itu nanti ada yang menghilangkan 1%, ada yang mengurangi saja. Nah, termasuk ini yang mengurangi tadi. Ya, mengurangi. Nah, orang yang mentahqiq tauhid, yaitu orang yang berusaha tauhidnya itu nggak kurang. Nah, kalau sudah nggak mungkin kurang, kan nggak mungkin hilang. Nah, beda dengan orang yang gemar melakukan perbuatan yang mengurangi tauhid, itu bisa saja nanti akan terperosok. Ya, akan terperosok untuk melakukan hal yang menghilangkan tauhid.
dengan sering minta ruqyah. Akhirnya apa? Datang ke tempat-tempat keramat ya, jadi syirik jadinya. Membawa air ya, perasaannya dengan nanti ya di ruqyah itu sudah yakin 100%. Bahkan sebelum diminum sudah sembuh dulu. Wah. Kan kadang-kadang sugesti kan itu kan. Kalau orang itu kayaknya kayak ke dokter itu. Ya, kalau memang dokternya langganan, nyampe halamannya dok itu sudah ya, sembuh duluan. Nah, ini. Ya. Begitu di rumah sakit lagi. Nah, kadang-kadang begitu. Nah, ini namanya tatoyur itu ya, yaitu ya, perasaan kita harus ya kita jaga. Baik. Dalamnya ilmu para sahabat, karena mereka mengetahui bahwa orang-orang yang dinyatakan dalam hadis tersebut tidak dapat mencapai derajat dan kedudukan yang demikian itu kecuali dengan amal. Nah, jadi setelah Nabi menyatakan ada 70.000 ya, 70.000 yang masuk surga tanpa siksa, tanpa hisab tadi itu kan, mereka kan saling istilahnya itu mengumpulkan pendapat dan mereka mengakui meskipun kita itu sahabat tapi pasti akan lebih istimewa orang yang lahirnya sudah Islam. Ya, berarti kan mengakui junior kan. Meskipun mereka senior tapi pernah merasakan jahiliyah. Ya, sehingga wah nggak mungkin kita karena kita masih ada bekas jahiliyah dulu. Ya, yang dimaksud itu yang lahir dalam Islam. Itu namanya dalam sifat disebut irfanul fadhail, mengakui keutamaan orang lain. Nah, ini sifat yang harus dimiliki karena itu buah dari tawadhu. Kalau orang sombong nggak mungkin mengakui keutamaan orang lain, nggak mungkin. Ya, pasti harus dia yang nomor satu. Ini namanya narsisme, egoisme ya itu. Ya kan? Pokoknya harus dia yang nomor satu, nggak mau mengakui. Ya, semua harus apa kata saya. Ya, lain tidak. Nah, kan, ya. Ini bentuk dari ya, kesombongan yang ya, tidak menunjukkan hal ini. Ya, maka di sini ya kita mencontoh ya para sahabat generasi terbaik Islam. Ya, mereka mengakui. Baik. 8. Gairah dan semangat para sahabat untuk berlomba-lomba dalam mengerjakan amal kebaikan. Nah, sahabat berlomba-lomba dalam kebaikan. Buktinya apa? Ya mereka itu betul-betul ingin mengetahui siapa 70 golongan itu. Apa amalannya? Ya, sampai nggak sabar menunggu Nabi menerangkan sampai musyawarah sendiri, ya kan ini. Untuk kira-kira siapa ini, gitu kan? Jangan sampai kita ketinggalan. Kalau orang nggak peduli kan pulang saja, gitu. Nggak tahu nanti diserangkan siapa, nggak peduli. Gitu. Tapi kalau orang yang antusias nggak mungkin dia pulang, karena Nabi sudah menjanjikan, ya Nabi memberi hanya separuh, Nabi masuk itu, ya ini belum jelas ini, sehingga mereka nggak pulang. Ya, sebelum khatam nggak pulang berarti. Ya. Loh kok malah Brono gitu. Jadi kalau yang sudah punya asa tak 1 hari saja. Kita lihat sahabat nggak pulang sampai Nabi menjelaskan. Seperti juga ada sahabat lain yang diberitahu oleh Nabi, kamu jangan keluar masjid, ya, karena kamu nanti akan saya beritahu surat yang paling istimewa dalam Al-Quran. Ya sudah, dia nggak keluar masjid. Nabi masuk kamar ditunggu sampai lama. Karena ingin dapat keterangan dari Nabi, surat yang paling istimewa ditunggu. Sampai Nabi keluar, baru nagih. Nabi, katanya saya nggak boleh keluar, loh kok belum ada informasi ini. Nah, akhirnya oleh Nabi diberitahu bahwa itu surat Al-Fatihah. Ini kan bentuk antusiasnya para sahabat. Antusiasnya para sahabat. Dan juga cara ngajar. Jadi cara ngajar itu bagaimana bisa muridnya itu juga ya, semangat menunggu. Kalau muridnya sudah bosan, ya ingin segera bubar, lah ini perlu ditanyakan ini cara ngajarnya bagaimana ini. Nah, ini gairah dan semangat ya. Ghirah itu maksudnya al-hirs ya, semangatan. Baik. 9. Keistimewaan umat Islam dengan kuantitas dan kualitas. Nah, jadi di sini tadi disebut bahwa Nabi ya, diperlihatkan umat-umat zaman dulu. Ternyata umat yang paling banyak itu adalah umatnya Nabi Muhammad.
Ini juga menunjukkan selain memang jumlahnya umat Nabi Muhammad itu besar, ya, karena nanti sampai hari kiamat, ya, juga kualitas imannya. Karena apa? Ada yang dijamin masuk surga tanpa hisapan, ya, tanpa hisapan, tanpa siksa. Ini bentuk dari kualitas. Makanya bagaimana kita masuk yang berkualitas itu. Nah, ini. Setelah kita tahu ada yang berkualitas, jangan saya tak biasa-biasa saja, nggak usah paham-paham. Nggak usah pinter-pinter nanti malah murtad, nah kan repot ini. Atau kalau yang mau ilmunya banyak dilarang, wah ini bahaya, nanti bisa protes ini. Kadang-kadang standar paham itu kalau taat, nah, ya, kalau ilmunya banyak, wah ini potensi menentang. Baik. Keutamaan pengikut Nabi Musa. Nah, karena di sana tadi juga disebut, ya, perasaannya Nabi itu umatnya Nabi Muhammad, ternyata umatnya Nabi Musa itu juga banyak, tapi tidak sebanyak yaitu umat Nabi Muhammad. Baik. 11. Umat-umat telah ditampakkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, karena Nabi akan menjadi saksi, ya, saksi untuk semua umat. Ya, ya, jadi Nabi Muhammad, ya, itu menjadi saksi semua umat. Selain para nabi itu juga menjadi saksi dari umatnya masing-masing. Wa yauma nad'u kulla unasin bi imamihim. Imam itu adalah rasulnya maksudnya. Ya, bukan ketua yayasan, lembaga, ketua pondok, itu bukan. Ya. Apalagi ketua kelompok tadi. Ya. Nah, nanti antrinya lama nanti di sana. Baik. 12. Setiap umat dikumpulkan sendiri-sendiri bersama nabinya. Nah, ini bukti bahwa mereka akan dipimpin oleh nabinya, itu imamnya, imam sebenarnya. Imam yang dimaksudkan dalam ayat. Cuman ya itu tadi banyak golongan-golongan yang merasa paling benar bahwa imam itu ya imam kita. Maka harus diagungkan, harus istilahnya apa? Mengalahkan, ya kadang-kadang mengalahkan Quran dan hadis. Na'udzubillah. Baik. 13. Bahwa sedikit orang yang mengikuti seruan para nabi. Nah, buktinya apa ya? Tadi ada yang sedikit, ada yang cuman kalau dalam hadis yang lain itu ya hanya itu, ada yang mengikutnya cuman 2, cuman 3, cuman 1. Ada yang nggak punya pengikut. Jadi ya makanya kebenaran itu tolak ukurnya bukan kuantitas, ya. Dengan banyak pengikut, wah ini pertolongan. Mansurin ini, ya kan? Dulu berapa, sekarang berapa? Ini kan dulu punya apa, sekarang apa yang nggak punya. Jadi artinya apa? Ya itu memang bentuk dari sebuah pertolongan, ya. Pengikut yang banyak itu memang itu pertolongan, tapi bukan tolak ukur satu-satunya untuk kebenaran. Bahkan kalau skala prioritas, bukan skala prioritas, ya mayoritas itu justru malah tolak ukur kesesatan. Kenapa? Ayat Quran semua menyatakan wa aktsaruhum fasikun wa aktsaruhum kafirun wa aktsaruhum la ya'lamun. Mayoritas itu. Makanya kan ketika Umar di pasar itu melihat ada orang desa berdoa, Allahumma ja'alna minal qalil. Ya Allah jadikan aku termasuk hamba sedikit. Umar marah, dijongkrokno itu. Didorong sama tongkatnya Umar, kamu doa yang lain ingin banyak, kamu malah sedikit. Nah, kemudian Umar ya, diberitahu oleh Arab itu, ala tadzakkar, apa kamu enggak ingat dengan firman Allah, wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit sekali hambaku yang syukur, berarti mayoritas tidak syukur. Nah, saya ingin termasuk yang sedikit itu. Nah, Umar langsung kaget, ya, langsung menyatakan kullun nas afqah min Umar. Nah, semua manusia lebih paham daripada Umar. Nah, itu khalifah asli itu, ya kan. Nah, menyatakan bahwa tidak ngertinya kepada pendalaman ayat, ya, sampai kalah dengan orang Arab dalam ayat itu maksudnya. Nah, ini kan bentuk dari ketawaduan. Baik. 14.
Nabi yang tidak mempunyai pengikut datang sendirian pada hari kiamat. Nah, seperti tadi itu, memang nggak ada pengikut. Ya, apalagi memang kalau Nabi itu kan memang tidak diperintahkan untuk mengajak. Nabi itu kan diberi wahyu untuk ibadahnya sendiri. Tapi kalau Rasul itu mesti diperintah untuk ngajak. Makanya kalau Nabi belum tentu Rasul, tapi kalau Rasul mesti Nabi. Istilahnya kullu rasulin nabiyin, ya walal aks istilahnya. Setiap Rasul itu pasti Nabi, tapi tidak berlaku sebaliknya. 15. Buah dari pengetahuan ini adalah tidak silau dengan jumlah yang banyak dan tidak merasa kecil hati dengan jumlah yang sedikit. Nah, kan min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsira. Jadi kalau kita menyampaikan benar, ya ada yang banyak yang mengikuti, alhamdulillah. Itu memang pertolongan, Allah membuka banyak hati yang menerima. Itu akan semakin kuat. Itu juga disebut izzatul Islam. Tapi kalaupun toh nggak ada yang ngikuti, ya nggak usah jatuh mental. Nggak usah langsung menghilang, nggak usah. Jadi tetap semangat, tetap menyampaikan. Nah, ini ya hikmah dari kenapa Nabi itu diberitahu ada pengikut yang sedikit. Artinya apa? Itu adalah tasliyah. Namanya tasliyah itu hiburan kepada Nabi. Kalau engkau nggak diikuti, nggak usah merasa hina. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa. Meskipun jumlah sedikit. Cuman kadang-kadang orang itu kan ya ketika jumlah sedikit, ya ini ditampakkan sedikit nggak masalah. Ya. Tapi begitu jumlahnya banyak ada kesombongan. Nah ini juga penyakit. Ya. Kalau sudah merasa banyak, merasa terjamin, ya terjamin kemurniannya. Nah, setiap hal itu kita sudah musyawarah. Nggak mungkin ya. Ma khoba man istakhara wa man istakhara. Jadi sudah istilahnya apa? Merasa terjamin kebenarannya. Itu ya juga salah gitu loh. Artinya ya tetap ya kebenaran itu ukurannya bukan banyak dan sedikitnya. Taib. 16. Diperbolehkan melakukan ruqyah karena terkena ain atau sengatan. Nah, jadi seperti yang disampaikan oleh Buraidah bin Husayb bahwa la ruqyata illa min ainin aw huma. Ain itu ya pengaruh jahat yang disebabkan oleh rasa dengki. Ketika orang melihat kenikmatan yang dimiliki orang lain dengan kedengkian, itu ada pengaruh. Itu namanya ain. Ya. Itu biasanya langsung orang itu kadang-kadang sakit tanpa sebab. Ya kan. Kelihatannya sehat, tahu-tahu badannya itu kayak nggak punya kekuatan. Itu juga akibat dari pandangan dengki. Itu ain namanya. Ya, orang yang dengki sebenarnya itu ya nggak masalah. Orang yang dengki itu ya insya Allah ya tidak mungkin orang itu selamat dari kedengkian, mesti ada dengki. Ya, cuman yang bahaya itu orang yang dengki kemudian menampakkan kedengkiannya. Makanya ayatnya kan wa min syarri hasidin idza hasad. Kalau hasidin tok ya hanya pendengki saja tidak menampakkan kedengkian, itu nggak membahayakan. Lah minimal umpama dia nggak berusaha menjatuhkan orang yang didengki, dia melihat dengan pandangan dengki, itu bisa mudarat. Makanya kita harus banyak menjaga diri kita dengan banyak zikir. Nah, kadang-kadang ada seperti dulu di Arab dulu ada teman saya cerita itu ada keponakannya apa-apa itu di undangan makan banyak. Orang itu memuji, tapi ada yang mungkin pandangannya nggak suka gitu loh. Pulang-pulang sakit, berapa hari nggak ada. Ya. Padahal nggak ada penyakit apa-apa. Ya, makanya ketika kita melihat sesuatu yang menakjubkan, ya kita supaya menghilangkan kedengkian dengan mengatakan Masya Allah la quwata illa billah. Itu makanya kalau di Arab sana kalau ada bangunan-bangunan proyek itu tulisannya besar itu Masya Allah la quwata illa billah, seperti ucapan yang dalam surat Kahfi itu. Ya kalau di sini kan jarang gitu. Tapi itu perlu, kan ain itu nyata, ya ain itu nyata. Maka ruqyah itu diperbolehkan untuk dua hal tadi itu atau penyakit panas tadi. Baik. 17. Dalamnya pengertian kaum salaf dapat dipahami dari kata-kata Sa'id bin Jubair. Sungguh telah berbuat baik orang yang mengamalkan apa yang telah didengarnya, tetapi dan seterusnya. Dengan demikian jelaslah bahwa hadis pertama tidak bertentangan dengan hadis kedua. Nah,
Jadi hadis pertama yang membolehkan ruqyah ya atau minta ruqyah dari ain dan homa itu bisa diamalkan, memang ada. Tapi ada yang lebih baik, yaitu apa? Tidak minta ruqyah. Makanya tadi penyampaiannya adalah sungguh telah berbuat baik orang yang mengamalkan apa yang didengarnya. Artinya kalau dia mendengarnya itu diamalkan, ya sudah, itu selesai, itu sudah bagus. Tapi supaya ya mengetahui ada yang lebih bagus. Ya, makanya kan ada namanya fastabiqul khairat. Ya, idza kana al-ahsanu mumkinan fal hasan ma yakfi. Ketika yang lebih baik itu memungkinkan, maka hanya baik saja itu nggak cukup. Ya, nggak cukup. Hijrah itu sudah baik. Ya. Tapi lebih baik lagi dari hijrah itu semangat yang lain. Ya. Lebih semangat ngajinya, lebih semangat berjuangnya, lebih semangat dalam ibadahnya dan sebagainya. Ya. Tapi kalau hijrah sudah baik daripada dalam kesesatan. Tapi habis itu santai. Nah, makanya tadi itu, ya, ketika yang lebih baik itu memungkinkan, maka yang baik saja itu tidak cukup. Seperti tadi itu bahwa meminta ruqyah itu sudah bagus, tapi lebih baik lagi supaya tauhidnya tetap terjaga, tidak terkurangi, yaitu tidak minta ruqyah. 18. Kemuliaan sifat kaum salaf karena ketulusan hati mereka, dan mereka tidak memuji seseorang dengan pujian yang dibuat-buat. Nah, jadi mereka tidak memuji dengan pujian yang dibuat-buat. Artinya apa? Berlebihan. Ya, berlebihan. Termasuk juga ya mereka tidak memuji dirinya sendiri. Dalam cerita tadi kan ada yang ditanya kan, siapa yang tadi malam melihat bintang yang jatuh? Terus ada yang ngomong, oh saya melihat. Kemudian dia memberitahu, ya, supaya difahami, saya melihat bukan karena saya sholat. Saya doa malam, bangun malam terus lihat, itu enggak. Saya bisa melihat karena tadi malam itu saya sakit panas. Artinya apa? Dia menjaga jangan sampai orang berasumsi bahwa dia sholat di waktu malam, berdoa di waktu malam, bangun malam sehingga lihat bintang itu. Sehingga dia apa? Dipuji dengan sesuatu yang dia tidak melakukan. Nah, ini dia khawatir. Ya, bedakan dengan umumnya orang yang senang dipuji terhadap sesuatu yang dia tidak melakukan. Yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu. Dianggap berjasa padahal dia nggak berjasa. Lebih senang. Dianggap perantara tunggal. Padahal ya bukan perantara tunggal. Jadi artinya itulah bagaimana kaum salaf itu menjaga, ya, jangan sampai amalnya hilang. Ya, amalnya hilang. Jadi istilahnya kayak istilahnya membangun sesuatu untuk memuliakan dirinya, memuji dirinya itu tidak. Baik. 19. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamu termasuk golongan mereka, adalah salah satu dari tanda-tanda kenabian beliau. Nah, mukjizat Nabi menentukan bahwa Ukasah itu termasuk sahabat yang masuk ke 70 golongan masuk surga tanpa siksa, tanpa hisab. Nah, dan dibuktikan beliau, ya, Ukasah ini juga wafat di peperangan, ya, wafat di peperangan, dia keadaannya mati syahid. Jadi bentuk dari mukjizat bahwa nyata apa yang disabdakan Nabi bahwa sahabat Ukasah itu, ya, mencapai derajat masuk surga bila azab wala hisab. 20. Keutamaan Ukasah. Nah, karena oleh Nabi langsung diiyakan, ya, permintaannya. 21. Penggunaan kata sindiran. Nah, yaitu ucapan Nabi qad sabaqaka Ukasah. Kan sahabat lain nggak mau ketinggalan. Ukasah disetujui. Nah, maka dia mengajukan juga. Nah, saya juga Nabi. Oh, sudah kedahuluan Ukasah. Ini bentuk kalimat yang halus, ya. Bukan kok, oh kamu nggak termasuk. Nah, ini bisa susah ini. Langsung soalnya nggak bisa tidur ini kan karena nggak termasuk. Nah, ini kan penggunaan kata-kata itu harus hati-hati. Ya, makanya ya sebelum berbicara kita pikirkan dulu, ya, akibatnya apa nanti. Ya, Nabi, ya, ini termasuk bentuk dari cara berkomunikasi. Ya,
pemilihan kata itu penting. Ya, kalau dituduh langsung, wah kamu nggak termasuk, nggak levelnya, ya sudah langsung jatuh mental. Tapi dengan bahasa sudah didahului ukasa, artinya orang mau sahabat akan memahami, oh berarti jatahnya sudah, gitu loh. Tinggal yang lain yang belum, ya kan begitu. Atau ya memang Nabi membatasi saja. Sebenarnya juga banyak yang masuk kategori itu. Tapi kalau diteruskan, nanti ada yang usul lagi, yang minta lagi. Nah, saya juga, semuanya jadinya. Maka Nabi membatasi itu dengan sudah didahului oleh ukasa. Terakhir 22. Keelokan budi pekerti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu tadi bagaimana menjaga perasaan sahabat dengan tidak mengatakan kalian ya semuanya enggak selevel dengan ukasa. Ini juga bentuk dari bagaimana memimpin banyak orang itu enggak bisa sekedar membanding-bandingkan. Makanya dalam dunia pendidikan itu ada seorang pendidik itu harus mempunyai namanya furukul fardiyah, mampu membedakan ya pribadi orang pendidik ya didikannya itu masing-masing. Oh sifatnya ini begini, sifatnya ini begini, sehingga apa? Tepat sasaran dalam berbicara, dalam mendidik, enggak dipukul rata gebiah uyah ya, sehingga ya enggak akan mungkin bisa sama orang itu. Jazakumullah khairan. Makanya kan babnya kan takut dari syirik. Orang yang diakui oleh Allah ahli tauhid, pimpinan orang-orang yang ya mentauhidkan Allah itu saja masih khawatir dirinya ada kesyirikan. Bagaimana dengan kita? Apa merasa aman? Apa surga pasti? Apa paling murni? Ya, sudah dijamin pasti nggak akan sesat? Ya, karena untuk sesuatu, untuk keputusan, untuk amalan sudah dimusyawarahkan. Ini bentuk dari kehati-hatian.